Iya, nggak baik buat kita-kita depan pintu, nanti ada yang lamar nggak jadi katanya. Seloroh Mak Rere yang membuat semuanya tergelak. Rah, itu ibu-ibu rame banget ya, bisik Reza sambil berjalan ke ruang tamu. Sudah banyak ibu-ibu lainnya yang sudah berkumpul. Acara pengajian dengan lantunan doa kini usai sudah. Saatnya semua tamu menikmati jamuan serta makan siang yang sudah disiapkan oleh tuan rumah. Makanan khas dari berbagai daerah sudah berjajar rapi di meja panjang. Entah ada berapa puluh piring besar yang ada di sana. Ngantri yang rapi, pesan Ibu Norma kepada pasukan di belakangnya. Semuanya kompak mengacungkan jempol. Mak Dea, nanti ambil banyakan ya kita berdua, bisik Mak Dini. Ogah, aku mau ambil sedikit. Sedikit tapi banyak, jawabnya sambil terkekeh. Ini segini banyak makanan tapi nggak ada kerupuk ya? Tahu gitu mah, Bunda nyumbang kerupuk tadi. Oce sih bos. Kerupuk sambil geleng-geleng kepala. Is, eta si Bunda cepat majulah, kata Mak Rati di belakangnya. Jangan ribut Mak. Mak Arun yang sedari tadi diam akhirnya mengeluarkan suaranya juga, membuat yang lain menoleh ke arahnya yang berada di urutan belakang. Melisa yang mulai letih akhirnya kembali ke kamar. Semua tamu satu persatu berpamitan pulang, bergantian dengan para kolega juga klien papa yang lumayan banyak. Melisa hanya menyapa saat mertuanya memperkenalkan dirinya di halayak umum. Dia duduk di tepi ranjang sambil mengusap perutnya yang bergerak terus menerus sedari pagi, yang akhirnya membuat dia sedikit khawatir. Kamu kenapa? Biasanya juga anteng, gak banyak gerak gini. Mama sakit loh, ucap Melisa sembari terus mengusap. Dia menarik nafasnya dalam-dalam dan dihembuskan perlahan. Dia ulang beberapa kali sampai dia benar-benar rileks. Ceklek. Melisa menoleh. Ada Reza yang sudah tersenyum lebar di ambang pintu. Capek ya? Tanya Reza saat menghampiri sang istri di tepi ranjang. Iya, aku nggak kuat berdiri lagi, jawabnya. Ya udah deh, kamu di sini aja, nggak usah turun, kata Reza. Memang ada siapa? Ada teman-temanku, juga rekan bisnis, tapi nggak banyak sih, yang deket-deket aja sama aku, sahut Reza santai. Mas Reza nggak pernah bilang mau ada teman-temannya kesini. Aku kasih taunya juga mendadak, ada Viana juga tuh. Nanti deh aku turun, aku mau tiduran dulu sebentar. Ya udah, aku ke bawah lagi ya. Kamu nggak turun juga nggak apa-apa. Tenaganya buat nanti malam aja. Umi sama yang lain kesini aja. Melisa mengangguk dibantu Reza. Kini tubuhnya sudah berbaring dengan nyaman. Dia mencoba memejamkan matanya dengan paksa, tapi entah kenapa perasaannya tidak enak dan gusar. Akhirnya dia hanya bersandar di punggung ranjang dan memainkan ponselnya untuk berkirim pesan dengan Mbak Asih. Bosan juga di kamar, gumamnya. Lalu dia menurunkan kakinya, berjalan pelan keluar kamar setelah merapikan kembali penampilannya. Tring, pintu lift terbuka. Melisa langsung melangkahkan kakinya kembali ke ruang tamu di mana semua orang berkumpul. Sosok yang dia cari tidak kunjung ia temukan sampai ada seseorang menepuk bahunya. Hei, sapanya mengagetkan. Ya ampun, saut Melisa memegang dadanya karena terkejut. Kaget ya? Maaf, ucapnya penuh penyesalan. Apa kabar? Tanyanya dengan senyum yang sama. Walau berbulan-bulan tidak jumpa. Baik, kamu sendiri apa kabarnya Riko? Ya, dia adalah Riko, pria tampan dengan lesung pipi di wajahnya. Aku baik seperti yang kamu lihat, walau hatiku sempat terluka karenamu, godanya. Melisa langsung menunduk, dia tidak bisa menatap pria lain dengan durasi lama selain suaminya. Kamu gak pernah ke panti lagi? Aku beberapa kali ke sana, tidak sekalipun melihatmu, tanya Riko. Iya, aku jarang ke sana, terlebih saat hamil begini, jawab Melisa sambil memegangi perutnya. Haha, Reza hebat ya,
kekehnya. Datang padaku jika ia macam-macam di belakangmu, isi Riko pelan, lalu pergi meninggalkan Melisa sendiri. Tanpa keduanya sadari ada sepasang mata yang sedari tadi memperhatikan mereka. Ra, Mas Reza, aku cariin dari tadi, ujar Melisa manja sambil melingkarkan tangannya di lengan suaminya. Beneran nyariin aku? Kirain gak inget sama aku, Ra? Jawabnya datar dengan mata menatap tajam ke arah sang istri. Aku cariin kok, tapi Mas Reza keburu datang. Oh, hanya itu jawabannya, membuat Melisa bingung dengan perubahan sikap Reza yang lain dari biasanya. Mas Reza kenapa? Aku gak apa-apa, kamu duduk aja sana. Aku mau keluar, dek. Mas Reza kenapa? Gumam Melisa sambil terus menatap punggung suaminya yang perlahan semakin jauh dari pandangannya. Reza benar-benar meninggalkan istrinya sendiri di dekat sofa single. Dia melangkah membawa rasa kesal yang harus dia tahan dan ia nikmati sendiri. Matanya tidak lepas dari sosok pria tinggi yang sedang bercanda gurau dengan teman-teman yang lain. Jika tidak mengingat ini acaranya, mungkin satu bogem mentah sudah melayang di wajahnya yang mempunyai lesung pipi itu. Aku tahan demi kamu, Ra, batin Reza. Reza tidak ingin kondisi istrinya memburuk jika dia membuat ulah saat ini. Tapi rasa cemburunya seakan tidak bisa ia tahan. Memakan orang itu bulat-bulat mungkin cara terbaik untuk melampiaskan rasa kesalnya. Tangannya sesekali mengepal geram saat Riko dengan santainya melempar senyumannya padanya. Entah dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, atau mungkin dia sengaja memperkeruh suasana. Sepertinya Riko masih menyimpan rasa walau dia sadar sudah sebesar apa perut wanita incarannya itu. Istrinya Reza ya? Sapa seseorang yang tidak dikenal Melisa. Iya, jawabnya seramah mungkin. Cantik, pantas, diumpetin terus gagah orang itu dan berlalu pergi. Melisa menarik nafasnya dalam-dalam, kemudian mengambil satu gelas jus apel dan satu iris kue brownies keju. Mel, lagi-lagi ada yang menyapanya. Melisa mengernyitkan dahinya sesaat, namun setelah itu senyuman pun terukir di wajahnya. Hei, apa kabar? Tanya Melisa kepada Ardi, sahabat Reza. Baik, wah beneran hamil ya kamu? Ardi tertawa kecil dan Melisa hanya mengulum senyum. Iya, doain sehat dan lancar selamat ya. Amin, gue doain yang terbaik untuk kalian. Ini kan hasil kerja keras teman gue, kakaknya lagi. Kenapa nggak gabung di luar? Reza di sana kan? Tanyanya. Aku di sini aja, aku nggak keluar lama-lama berdiri, nggak kuat lama-lama berdiri. Sahut Melisa memberikan alasan. Ya juga sih, hamilnya besar juga ya. Ya udah, gue ke depan dulu. Pamitnya kemudian yang hanya dibalas anggukan oleh Melisa. Ibu hamil ini kembali duduk, kakinya mulai terasa kram. Sedikit lagi, ia hanya bisa menarik nafasnya dalam-dalam saat sesak napas. Bu, sapa Piana. Vi, kapan datang? Tanya Melisa basa-basi. Dari tadi sih, Bu. Saya mau ambil minum dulu buat Papa. Katanya tidak enak hati. Permisi, lanjutnya. Kok aku kesel ya? Batin Melisa. Dengan perasaan tidak karuan, Melisa kembali ke kamar. Walau sudah menunjukkan pukul 5 sore, dia memilih membersihkan tubuhnya sebelum Umi dan yang lainnya datang. Karena hari ini berbarengan dengan acara santunan di panti asuhan, maka itu semuanya memilih datang di malam hari. Usai mandi, dia hanya duduk santai di sofa panjang depan TV, memainkan ponselnya untuk memutar video seputar kehamilan, rutinitas wajib di kala senggang yang sering Melisa lakukan. Ceklek, pintu terbuka. Namun ibu hamil itu tidak menoleh seperti biasa, membuat Reza jengah dan langsung masuk ke dalam kamar mandi. Suara riak air shower menandakan jika orang yang di dalam sudah pasti sedang membersihkan tubuhnya. Tidak ada teriakan meminta baju yang biasanya Reza lakukan sehabis mandi. Tubuh polosnya yang hanya memakai handuk sebatas pinggang
langsung berjalan ke arah lemari. Tok tok tok. Buka Rah, kata Reza pada sang istri sebelum kembali masuk ke kamar mandi membawa baju di tangannya. Melisa tidak menjawab. Dia langsung bangun dari duduk dan melangkah ke arah pintu. Ada seorang pelayan membawa sebuah nampan berisikan makanan. Terima kasih, ujar Melisa saat nampan sudah berpindah tangan kepadanya. Makan mas, kata Melisa saat suaminya sudah keluar. Jawab Reza dengan deheman pelan, nyaris tidak terdengar. Keduanya kini duduk berdampingan dengan makanan yang sudah terhidang di atas meja. Tidak ada obrolan, hanya suara denting sendok dan garpu yang beradu di atas piring. Aku keluar, ucap Reza saat makanannya habis tidak tersisa. Jangan pernah meminta gadis lain untuk mengurusmu saat ada aku, mas, kata Melisa sedikit berteriak saat Reza hendak membuka pintu. Jangan juga bicara dengan pemuda lain saat aku tidak ada di sisimu, Mel, balas Reza. Air mata kini lolos di wajahnya, sakit rasanya saat dia dengar namanya disebut. Selama pernikahan hanya beberapa kali Reza memanggil namanya. Selebihnya Humairah lah yang sering dipakai suaminya. Ini lebih sakit, mas, dari Melisa sambil meremat baju bagian dadanya. Pria itu benar-benar pergi dan menghilang di balik pintu saat dia membantingnya sedikit keras. Lelehan air mata istrinya tidak membuatnya kembali sampai pada saat seorang datang membuka pintu setelah ketukannya diabaikan. Mel, suara yang sangat Melisa hafal keluar di luar kepala tanpa menoleh. Umi, lirihnya sambil mengusap air mata. Loh, kenapa menangis? Ada apa? Tanya Umi bingung. Enggak apa-apa Umi, aku enggak apa-apa, jawabnya namun semakin terisak di pelukan wanita parubaya itu. Menangislah, luapkan semua Umi di sini bersamamu, nak. Umi terus mengusap punggung Melisa dalam dekapannya, mencoba menenangkan ibu hamil itu yang semakin terisak sedih. Sudah, tenang. Mau cerita sekarang? Kata Umi. Melisa menggeleng berkali-kali. Aku cuma mau nangis, Umi, jawabnya. Umi tahu kamu wanita kuat, kamu calon ibu yang hebat. Apapun masalahmu, Umi yakin semua bisa kamu atasi dengan baik. Bu, bajingan, bangsat. Reza terus saja memukuli pria di bawahnya tanpa ampun. Sudah tidak bisa dibayangkan semarah apa dia saat ini. Udah Za, anak orang bisa mati, teriak Ardi sambil terus mencoba menarik Reza dari atas tubuh Riko. Gua matiin sekarang juga, jawabnya sambil terus meronta ingin dilepaskan. Lo tega sama anak bini lo, ha? Sialan lo, teriaknya lagi. Riko yang sudah bangun hanya terduduk lemas sambil mengusap ujung bibir dan hidungnya yang mengeluarkan darah kental. Berani lo deketin istri gue? Nggak akan gue kasih ampun, bangsat. Sungutnya lagi kesal. Lo pikir gue takut sama ancaman lo? Ledek Riko yang mulai bangkit meski masih terhuyung lemas. Udah Za, jangan lo aladinin lagi, kita pulang, ajak Ardi masih memegangi tubuh Reza yang ingin kembali menghajar Riko. Sial, bangsat jadi. Iya gue tahu, dari zaman dulu juga gitu, balas Ardi yang mulai ikut kesal dengan perkelahian dua pria di hadapannya itu. Kita balik, lihat muka lo hancur gitu, kata Ardi sudah menarik Reza menjauh. Kasih gue kalau lo udah gak mau, teriak Riko dengan lantang membuat Reza kembali membalikkan tubuhnya. Namun Ardi dengan sigap langsung menariknya. Udah Za, lo dengerin gue sekarang. Dia mau bonyok kayak apapun, gak ada yang peduli. Nah, kalau lo yang bonyok, bini lo bisa pingsan, oceh Ardi yang memaksa Reza agar cepat masuk ke dalam mobilnya. Reza baru teringat istri yang dia tinggalkan usai makan tadi. Dia tidak tahu keadaannya saat ini. Yang dia tahu, ada isakan tangis pelan saat dia membanting pintu. Karena Reza tidak langsung pergi, dia justru bersandar di dinding samping pintu. Muka gue hancur di, kata Reza sambil memegangi wajahnya yang sedikit babak belur di depan kaca spion.
Gue bilang juga apa, bini lo lihat gue, jamin 100% dia bakal pingsan. Lo bakal dicoret dari kartu kakak keluarga lo, kata Ardi sambil terus memutar setir mobilnya. Sialan lo, tapi benar juga sih, gumam Reza. Gue gak pulang deh, antar gue ke apartemen aja. Gue gak mau bini gue panik lihat muka gue begini, kata Reza lirih. Makanya pikir dulu sebelum bertindak, lo itu bukan single. Ada hati lain yang harus pikirin kalau lihat lo begini. Oceh Ardi yang sudah memarkirkan mobilnya di basement apartemen. Berisik lo, dengus Reza kesal sambil membanting pintu. Ia sedang mencerna perkataan Ardi yang semuanya benar. Emosinya karena rasa cemburu kini justru membawanya pada jurang penyesalan. Tok tok tok. Pintu kamar kembali diketuk. Dan kali ini entah siapa yang datang. Karena sudah 2 kali Melisa kecewa. Mel, mama masuk ya? Ucapnya dari balik pintu. Melisa menghela napas berat. Perlahan dia mendekat ke arah pintu dengan langkah gontai untuk membukanya. Ceklek, Ma, lirihnya. Sayang, Mama menangkup wajah menantunya dengan kedua tangannya. Niatnya untuk tidak lagi menitikkan air matanya, nyatanya tidak bisa dia lakukan. Sudah, jangan menangis. Melisa melirik ke arah jarum jam. Sudah pukul 9 malam dan suaminya tidak kunjung pulang. Ponselnya nggak aktif, gumam Melisa, namun masih bisa didengar oleh Mama. Ma, tiba-tiba suara berat Papa terdengar dari arah belakang. Bagaimana, Pak? Di mana anak itu? Tanya Mama langsung. Di apartemen, sahut Papa. Melisa tertunduk lemas. Takkan pulangkah suaminya malam ini? Batinnya. Apa kamu mau ke sana, Nak? Tanya Mama. Jangan, tolak Papa cepat membuat 2 wanita itu di hadapannya itu mengernyitkan dahinya bingung. Ada apa? Mama yang penasaran kembali bertanya. Melisa pasti lelah, biar saja yang penting kita tahu di mana dia sekarang. Lagi pula ada Ardi bersamanya, kata Papa menjelaskan. Ya sudah, kamu istirahat ya. Kalau ada apa-apa cepat telepon Mama. Jangan jauhkan ponselmu, mengerti? Ucap Mama. Iya Mah, aku lelah mau tidur, jawab Melisa. Pasangan parubaya itu keluar dari kamar dengan perasaan khawatir. Mama terus menodong suaminya dengan berbagai pertanyaan. Kenapa nggak pulang sih Pak? Mereka kenapa? Apa bertengkar? Kan tadi baik-baik saja, tanya Mama dengan rentetan pertanyaan. Entahlah, Reza berkelahi dengan Riko, jawab Bapak santai sambil membuka bajunya. Pria tua itu merasa sangat lelah hari ini. Lalu hubungannya dengan Melisa apa? Riko menyukai Melisa, Mah, sahut Papa yang sudah mau masuk ke kamar mandi. Papa kata siapa? Ih, so tau banget, cibir Mama. Hal begitu sih kecil, Mah. Apa sih yang Papa nggak tahu? Kekehnya yang lalu menghilang dari balik pintu. Kok lama-lama Mama takut ya sama Papa? Apa aja tahu? Gumam Mama sambil menggerdikkan bahunya. Gue nggak nginep ya, kata Ardi setelah menyerahkan kotak P3K. Temenin gue lah, pinta Reza sambil menuangkan alkohol ke atas kapas. Lo pulang aja deh kalau gitu. Ih, oga ah, sungut Reza. Ya udah gue balik ya, pamit Ardi sembari menepuk bahu sahabatnya itu. Sahut Reza tanpa menjawab. Dia yang masih meringis karena perih dikagetkan kembali dengan kedatangan Ardi lagi. Pria itu langsung duduk di sebelah Reza yang masih memegang botol betadine. Kenapa lo? Tanya Reza heran. Banyak orang di luar, bisiknya. Siapa? Sama orang aja takut, kekeh Reza. Kayaknya orang-orang bokap lo, ada 4 no di depan pintu, pakai baju item-item, udah kayak orang siap buat ngelayat, kata Ardi di sela gelak tawanya. Sialan lo, sungut Reza kesal, melempar kapas bekas ke arah Ardi.
bokap lo tahu kayaknya kalau lo di sini. Gue di lubang semut aja dia pasti tahu, sahut Reza sambil menyandarkan kepalanya di punggung sofa. Lo pulang deh, kasihan Melisa di rumah. Pasti dia khawatir banget sekarang nyariin lo. Reza menggeleng. Dia pejamkan kedua matanya dan kini terlintaslah bayangan sang istri saat menangis. Mending lo ceritain deh, gak apa-apa bini lo panik lihat muka hancur lo begini, daripada dia panik gak ada lo. Reza menoleh ke arah Ardi, dia tatap sahabatnya itu lekat-lekat. Meskipun dia tahu lo di sini, gue yakin dia gak akan tenang. Beda kalau lo di sana, walaupun lo sama dia gak saling bicara. Reza kembali mendongakkan wajahnya. Dilihatnya langit-langit ruangan yang hanya ada lampu bergantung. Mau pulang kah? Tanya Ardi lagi. Enggak, gue pasti udah nyakitin dia banget. Gue diemin dia pas balik ke kamar. Sampai kita makan pun gue gak ada ngomong apa-apa. Dan lo udah tahu, salah sekarang malah ngehindar. Stupid maksimal lo, kata Ardi sambil memukul bahu Reza. Apa gue sanggup lihat dia? Lihat matanya yang merah, lirih Reza. Inget tuh perut bini lo yang gedenya kayak apa. Padahal udah dapat ultimatum dari si Caca. Dek. Hatinya mencelos saat Ardi mengatakan itu. Ya, ada anaknya dalam perut sang istri saat ini. Egonya sungguh membuat dia buta akan segala hal. Woi, mau kemana lo? Teriak Ardi saat melihat Reza merampas kunci mobil dari tangannya. Aku pulang, Ra. Aku pulang, sayang. Reza keluar apartemennya dengan berlari. Tidak peduli ada 4 orang suruhan papanya yang mengejar dan Ardi yang ikut serta sambil terus berteriak memanggil namanya. Aku pulang, Ra, batinnya. Dia membuka pintu mobil lalu masuk ke dalamnya, memutar kunci dan mulai menyalakan kereta besi itu dengan kecepatan penuh agar bisa segera sampai di rumah mewah orang tuanya. Jalanan yang ramai dengan kendaraan lainnya membuat Reza harus berkali-kali memukul setir mobilnya karena tidak sabar. Lampu lalu lintas yang mendadak berwarna merah mengharuskannya segera berhenti, membuat dia mengumpat kasar semakin emosi. Tin, Reza menekan klakson dengan keras agar pagar yang menjulang tinggi itu segera terbuka. Terlihat satu penjaga dengan sigap membuka pagar bercat hitam legam itu dengan segera. Lama banget sih, sungutnya kesal saat mobilnya melewati penjaga tersebut. Brak. Tidak lagi dia hiraukan, bunyi pintu mobil terbanting dengan keras karena langkahnya langsung masuk ke dalam rumah dengan tergesa. Masih banyak orang yang berlalu lalang bersama membereskan sisa acara tadi siang. Tap, tap, tap. Terdengar suara deru langkah kakinya saat menaiki tangga sampai ke ujung hingga jelas sampai di depan pintu bercat putih. Apalagi jika bukan kamarnya. Ceklek, pintu terbuka. Lampu utama sudah dimatikan. Hanya ada lampu tidur yang menyala membuat kamar menjadi tamaram. Reza melirik jam di pergelangan tangannya, sudah pukul hampir jam 11 malam. Hampir tengah malam, gumamnya. Langkahnya terhenti di sisi ranjang tempat di mana istri tercintanya sudah terlelap di balik selimut tebal. Reza menghempas bokongnya untuk menyingkirkan anak rambut yang menutupi sebagian wajah cantiknya. Maaf, Ra, lirihnya pelan, takut membangunkan orang yang saat ini sedang terbuai dalam mimpinya. Setelah memastikan Melisa baik-baik saja, dia memutuskan membersihkan diri terlebih dahulu. Usai mandi dan berganti pakaian, kini dia ikut berbaring di sisi istrinya yang merengkuh sang Humaira untuk masuk ke dalam dekapan. Loh, kok panas? Kamu demam, Ra? Ucap Reza panik saat benar-benar memperhatikan istrinya. Dengan sigap dia kembali keluar dan menuju dapur meminta salah satu ART untuk menyiapkan wadah dan air. Maaf sayang, lirihnya saat menempelkan handuk kecil di kening Melisa. Wanita hamil itu menggeliat, terasa panas
Embusan napasnya membuat Reza semakin merasa bersalah. Melisa mengerjapkan sedikit matanya yang berat. Samar-samar dia melihat suaminya yang sudah terurai air mata. Mas Reza pulang? Gumamnya pelan dan serak. Iya, aku pulang, Ra. Aku di sini, sayang. Jawabnya lirih. Aku kenapa? Tanyanya. Sadar ada sesuatu menempel di keningnya. Kamu demam? Aku panggil Caca ya, biar diperiksa. Aku gak apa-apa. Aku cuma pengen tidur, Mas. Pintanya dengan suara parau. Ra, kamu gak apa-apa kan? Ucapnya panik. Enggak, aku ngantuk. Sautnya hampir tidak terdengar. Reza mengambil handuk kecil di kening istrinya dan menaruh wadah air di atas nakas. Kini dia sudah meringsek masuk ke dalam selimut karena Melisa benar-benar sudah kembali terpejam. Ra, sayang, panggil Reza pelan. Perasaannya kini sudah campur aduk. Rasa takut mulai menguasai hatinya. Ra, bangun dulu. Ra, jangan bercanda bangun dulu. Kini Reza menepuk pelan pipi istrinya. Dia menggeliat, membuat Reza akhirnya membuang napas lega. Sayang, kamu ngantuk beneran kan? Tanya Reza sambil mencakup wajah sang istri. Dia hanya mengangguk sekali dengan mata terpejam. Tidurlah, kamu pasti lelah. Reza terjaga sepanjang malam. Dia terus saja mengusap punggung istrinya agar lebih nyenyak. Rasa sakit di wajahnya tidak lagi dia hiraukan. Pikirannya masih fokus pada wanita dalam pelukannya kini. Pagi menjelang, sinar matahari perlahan masuk ke dalam kamar. Lewat ventilasi jendela, hawa dingin mulai menusuk hingga ke tulang. Karena gemericik air hujan saat subuh tadi, Melisa membuka matanya, menoleh ke kanan dan keliru. Tak ada siapapun. Aku sampai mimpi, kirain kamu pulang, Mas. Gumamnya dengan tawa kecil, lalu kembali memejamkan matanya karena rasa pusing tiba-tiba menyerang. Merasa ada pergerakan di kasur, dia mulai membuka matanya kembali. Teriak si Bumil, menggema ke seisi kamar.